Selama ini banyak orang yang menganggap bahwa setiap manusia akan mendapatkan syafaat di hari kiamat tidak peduli seberapa besar dosanya. Namun, apakah benar bahwa setiap manusia akan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad? Mari simak penjelasan video ini sampai selesai. Inilah 10 orang yang tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat, bahkan Nabi Muhammad sampai tidak mau memandang mereka. Yang pertama, yaitu orang yang riya dalam sholatnya. Orang yang berusaha memperlihatkan kebaikan dalam sholatnya termasuk di antara orang yang tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Mayoritas ulama sepakat bahwa orang yang melakukan sholat dengan penuh riya dan kesombongan tidak akan mendapatkan syafaat karena termasuk orang yang munafik. Adapun yang kedua, yaitu orang yang tidak menjaga wudhu dengan baik. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang tidak menjaga kebersihan wudhunya, maka syaratnya tidak akan diterima. Para ulama berpendapat bahwa menjaga kebersihan dan kesempurnaan wudhu merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah dan persiapan dalam melaksanakan ibadah sholat. Orang yang tidak menjaga wudhu dengan baik menunjukkan ketidakseriusan dalam menjalankan ibadah sholat. Hal ini juga menunjukkan ketidaksopanan dalam beribadah dan kurangnya rasa takwa kepada Allah. Adapun yang ketiga, yaitu orang yang tidak menunaikan zakat. Zakat merupakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga tidak menunaikannya berarti melanggar perintah Allah. Menunaikan zakat juga menjadi salah satu bentuk pengabdian dan ketaatan kepada Allah serta membantu sesama umat muslim yang membutuhkan. Para ulama berpendapat bahwa menunaikan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang tidak bisa diabaikan. Adapun yang keempat, yaitu orang yang berbohong. Nabi Muhammad bersabda, berbicaralah dengan kejujuran, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Janganlah kalian berbohong, karena kebohongan membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa kepada neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berbohong adalah tindakan yang sangat tercela dan dapat merusak hubungan antara manusia serta hubungan manusia dengan Allah. Adapun yang kelima, yaitu orang yang kikir dan pelit. Sifat kikir dan pelit tentu bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya berbagi dan bersedekah. Kikir dan pelit juga dapat memperlemah kekuatan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam dalam masyarakat. Adapun yang keenam, yaitu orang yang mempersekutukan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Hadis dari Nabi Muhammad ini juga menyatakan, barang siapa yang mati dalam keadaan mempersekutukan Allah, maka ia akan masuk neraka dan kekal di dalamnya selamanya. Para ulama menegaskan, bahwa mempersekutukan Allah adalah dosa besar yang sangat berbahaya dan harus dihindari oleh setiap muslim. Adapun yang ketujuh, yaitu orang yang tidak menghormati kedua orang tuanya. Dalam hadis Nabi menyebutkan, bahwa tidak akan masuk surga anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Menghormati kedua orang tua adalah tuntutan agama yang sangat penting sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Adapun yang kedelapan, yaitu pemimpin yang tidak adil. Pada hari kiamat, kelak ada seorang hamba yang terhalang untuk mendapatkan syafaat karena di masa hidupnya ia menjadi pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya dan bersikap berlebihan dalam beragama. Sebaliknya, pemimpin yang adil termasuk dalam 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Adapun yang kesembilan, yaitu orang yang meremehkan dosa kecil. Nabi Muhammad bersabda, janganlah kamu meremehkan dosa kecil, sesungguhnya dosa-dosa kecil itu jika ditumpuk akan menjadi besar, dan janganlah kamu lupa terhadap nikmat Allah. Hadis riwayat Abu Hurairah. Adapun yang ke-10, yaitu orang yang memutus tali silaturahmi. Orang yang tidak memenuhi hak Allah dan hak sesama manusia, kelak juga tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Barang siapa yang memelihara hubungan silaturahmi, maka niscaya Allah memperpanjang umurnya, dan barang siapa melakukan kebaikan, niscaya Allah akan membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Dan barang siapa memutuskan silaturahmi, maka niscaya Allah akan memutuskan dengannya pada hari kiamat. Syafaat Rasulullah merupakan bentuk pertolongan yang diberikan oleh beliau kepada setiap muslim yang membutuhkan bantuan. Pada hari kiamat, seluruh umat Nabi Muhammad sangat memerlukan syafaatnya. Syafaat Rasulullah ini menjadi sangat penting ketika manusia berada dalam situasi yang sangat panas dan menegangkan di hari akhir tersebut. Mereka yang berhasil memperoleh syafaat ini tentunya sangat beruntung. Sebaliknya, orang-orang yang tidak mendapatkan syafaatnya akan mengalami kerugian yang besar. Hal ini dikarenakan salah satu jalan menuju surga adalah dengan mendapatkan syafaat dari beliau. Berikut beberapa alasan yang dapat menyebabkan seorang muslim tidak menerima syafaat dari Rasulullah pada hari kiamat. Alasan yang pertama, yaitu syirik. Syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah. Tindakan ini ternyata menjadi penghalang utama untuk memperoleh syafaat Nabi. Dalam Al-Quran Allah menekankan, bahwa dosa syirik merupakan dosa yang tidak akan diampuni. Selain itu, salah satu syarat untuk mendapatkan syafaat adalah diampuni dari dosa-dosa yang dilakukan. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya,
Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Dengan demikian, jelaslah bahwa syafaat tidak dapat diperoleh oleh mereka yang terlibat dalam syirik. Adapun alasan yang kedua, yaitu pemimpin yang tidak adil dan menolak keberadaan syafaat. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad bersabda, yaitu pemimpin yang zalim, dan orang yang bersikap berlebih-lebihan dalam beragama. Hadis riwayat At-Tabrani, prinsip utama seorang pemimpin adalah melindungi hak-hak rakyatnya. Pemimpin harus bertanggung jawab untuk menegakkan hukum Allah melalui berbagai regulasi yang ada. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga menyebutkan, bahwa pemimpin yang adil termasuk dalam 7 orang yang akan mendapatkan perlindungan pada hari kiamat. Rasulullah bersabda, 7 orang akan dinaungi Allah pada hari kiamat di bawah bayang-bayangnya, sebab, pada hari itu tidak ada bayangan kecuali bayangannya, yaitu yang pertama adalah pemimpin yang adil. Hadis riwayat Bukhari. Adapun alasan yang ketiga, yaitu menyangkal keberadaan syafaat. Penolakan terhadap kebenaran syafaat ternyata menjadi penyebab seseorang tidak memperoleh syafaat di hari kiamat. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik disebutkan bahwa siapapun yang menyangkal syafaat, maka ia tidak akan mendapatkan bagian dari syafaat tersebut. Syafaat adalah nikmat yang luar biasa. Muslim yang tidak pernah menyekutukan Allah semasa hidupnya maka berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Dalam hadis dari Abu Hurairah dijelaskan, aku bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling beruntung dengan syafaat engkau pada hari kiamat? Beliau menjawab, aku sudah menduga wahai Abu Hurairah, bahwa tidak ada seorang pun yang mendahului engkau yang menanyakan masalah hadis ini kepadaku tatkala aku melihat betapa kuatnya keinginanmu tentang hadis. Orang yang paling berbahagia beruntung dengan syafaatku kelak pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah secara ikhlas dan dalam hatinya. Hadis riwayat Bukhari. Inilah beberapa cara agar kita kelak bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di akhirat. Cara yang pertama, yaitu rajin memperbanyak sholawat. Seorang muslim yang memperbanyak sholawatnya, maka ia akan mendapat syafaat Nabi Muhammad ketika kiamat. Nabi Muhammad bersabda, orang yang paling berhak mendapat syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Adapun cara yang kedua, yaitu ikhlas mengucapkan kalimat tauhid. Dalam sebuah hadis, Abu Hurairah pernah bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling bergembira memperoleh syafaatmu di hari kiamat? Beliau menjawab, yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat tauhid dengan ikhlas dari hatinya atau dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Adapun cara yang ketiga, yaitu berdoa setelah azan. Nabi Muhammad pernah bersabda, barang siapa yang membaca ketika mendengar azan yaitu doa, ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat wajib yang didirikan. Berilah al-wasilah derajat di surga, dan keutamaan kepada Muhammad, dan bangkitkan beliau, sehingga bisa menempati makom terpuji yang engkau janjikan. Maka, dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Ya Allah, semoga kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad di akhirat kelak. Amin.